Bapak Ibu, Ayah Bunda, mari kita lanjutkan sambutan yang ketiga, yaitu kepada Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota DPR RI, Ustadz Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alam Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan mualliman wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati para pimpinan kita, Ustaz Ismail yang juga adalah Ketua DPD PKS Jakarta Pusat dan juga anggota DPRD PKS untuk di DKI. Yang kita hormati Ustazah Hajah Rohimatus Sa'diyah SPDI, Ketua BPKK DPD Jakarta Pusat yang saya hormati. Narasumber kita Dr. Yesi Yanita Sari, terima kasih Dr. Juga Sekretaris Ikatan Guru Raudatul Atfal Jakarta Pusat dan founder daripada Komunitas Nipaudi yang saya hormati, keluarga besar dari PKS Jakarta ya, Pusat yang saya hormati, serta webinar yang semuanya saya hormati, para guru, para orang tua yang semuanya saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya juga seperti Ustaz Ismail tadi menyampaikan tahniah selamat kepada BPKK di Jakarta Pusat yang telah menyelenggarakan webinar yang sangat dipentingkan ini, sekalipun ya COVID dan belajar di rumah sudah 1 tahun lebih ya, tapi bukan berarti telat untuk membahas semangat menjadi guru di rumah. Siapa takut? Emang ada yang takut? Kan nggak ada yang takut gitu. Nomor 2 tentu juga jazakumullah khairan kepada PKS ya yang membuktikan bahwa partai ini memang adalah partai yang merealisasikan programnya untuk bersama melayani rakyat dan kemudian menjadi Islam yang rahmatil alamin. Karenanya partai ini tidak hanya memikirkan tentang pemilu, tentang pilkada, tentang DPR, DPRD, tentang menjadi oposisi, tapi juga memikirkan tentang bagaimana peran partai, peran anggota partai di dalam melayani masyarakat, meningkatkan kemampuan mereka dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam hal pendidikan, termasuk dalam hal kesehatan. Karenanya hari-hari ini juga PKS di DPP, di DPW, di DPD juga menyelenggarakan vaksinasi massal untuk warga secara gratis. Karena sekali lagi bagi kita melayani rakyat itu memang adalah satu hal yang amat sangat kita pentingkan dan itu kita lakukan dalam seluruh sendi kehidupan ya, termasuk dalam hal yang kaitannya dengan masalah pendidikan di era COVID-19 ini, pendidikan anak di era COVID-19 ini, dan bagaimana kemudian menyiapkan rumah keluarga Indonesia dalam semangat menyelamatkan anak-anak Indonesia bisa berperan secara maksimal. Jadi PKS sudah menyelenggarakan juga webinar nasional memperingati Hari Anak Nasional dan Hari Keluarga Nasional, dan ini adalah dilanjutkan oleh BPKK di DPD Jakarta Pusat. Jazakumullah khairan. Dan biasanya Ustaz Ismail pakai pantun ya, tadi lupa rupanya. Mungkin ngasih kesempatan saya bacain pantun Ustaz ya. Soto babat kuahnya hangat. Ya kan, kalau kuahnya nggak hangat nggak enak dimakan itu. Disajikan di nampan tembikar. Kader PKS Jakarta Pusat selalu semangat. Tapi jangan lupa sarapan sebelum seminar. Cakep. Ya, lanjutkan ya. Biar semangat terus. Pergi mengaji ke Paseban. Selanjutnya sama Habib Kuitang nih Jakarta Pusat nih. Yuk pada jaga protokol kesehatan agar dakwah kita menang dan gemilang. Amin. Yang terakhir yang banyak 3 aja dulu. Nanti yang lain jadi kebagian. Pemasak mie toppingnya daging gajah. Ini memang yang bikin lagi gajah. Mana ada topping daging gajah ya? Tapi nggak apa-apa lah. Jakarta Pusat diadain aja. Memasak mie toppingnya daging gajah. Memetik buah di Kali Krukut. Tahu tuh, buah apa yang dipetik di Kali Krukut?
Masa pandemi, anak belajar di rumah, orang tua jadi guru, orang tua jadi guru di rumah, siapa takut? Ya, terima kasih saudara sekalian, Ibu, Bapak, dan para peserta seminar webinar yang saya hormati. Beberapa waktu yang lalu, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia melansir sebuah data yang beliau saja takut, tapi juga malu. Karena ternyata pada bulan Juni kemarin pernah prosentase daripada korban COVID-19 ini terbesarnya adalah anak-anak. Bahkan itu prosentase terbesar sedunia. Jadi anak-anak Indonesia yang meninggal karena COVID pernah menduduki ranking tertinggi sedunia. Itu berkisar pada angka sekitar 3-5%, kata beliau, Profesor Dr. Aman Bakti Pulungan, ya, berarti orang Batak ini. Beliau menyampaikan bahwa persentase anak yang meninggal karena COVID di Indonesia pernah sampai angka 3-5%. Dan itu adalah persentase kematian anak-anak yang tertinggi di dunia. Jadi ini yang meninggal secara fisik. Nah, yang kita bicarakan sekarang tentu juga adalah khawatir jangan sampai meninggal secara etika, secara jati diri, secara karakter, gitu ya, karena tidak mendapatkan pendidikan yang terbaik. Karena saya yakin salah satu tujuan daripada diselenggarakannya webinar ini juga adalah bagaimana kemudian kondisi COVID-19 ini menghadirkan tadi semangat untuk kemudian menjadi guru, yang dengan menjadi guru itu maka akan terselamatkanlah anak-anak Indonesia dari COVID-19, baik selamat dari sisi kesehatannya, tidak meninggal atau tidak sakit, juga selamat dari sisi kecerdasan emosionalnya, sehingga tidak tadi jawaban daripada COVID-19, kemudian anak-anak diberi game begitu ya, emosinya akan mati, itu nanti akan hancur. Dan juga tidak selamat juga emosi anak-anak kita dari kecerdasan sosial. Ya, bagaimana kemudian justru karena COVID-19, maka kecerdasan sosial ini bisa dihadirkan. Di titik inilah saya yakin makna daripada menjadi guru menjadi sangat dipentingkan. Tidak takut menjadi guru menjadi sangat dipentingkan. Karena pertama secara spiritual, emosional spiritual kita pasti akan kemudian mengingatkan bahwa hakikatnya, kalaupun kita sekarang menjadi orang tua, menjadi guru untuk anak-anak selama COVID-19, sesungguhnya itu bukan hal yang dalam tanda kutip kecelakaan sejarah, bukan musibah. Tapi itu adalah kelanjutan konsekuensi logis dari ketika kita dulu menikah, dan kita menikah itu pastilah dalam rangka ibadah, melaksanakan sunnah. Saat itu pasti diingatkan oleh pada setiap ustadz yang memberikan tausiah tentang keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan tanggung jawab terhadap anak-anak. Jadi kalau kita sekarang bicara orang tua sebagai guru dan tidak boleh takut, karena ini adalah memang konsekuensi syar'i dari kita berkeluarga. Jadi kalau nggak mau jadi guru untuk anak-anak, ya jangan berkeluarga, jangan punya anak. Kita semuanya berkeluarga, dan kita bersyukur Allah memberikan kepada kita faham beragama, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah untuk berkeluarga, untuk mempunyai anak. Kan tazawwaju taksuru, fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Jadi konsekuensinya memang orang tua itu yang mendidik anak, menjadi guru untuk anak-anak. Dan karenanya memang sudah kita mempersiapkan diri semenjak dulu, semenjak belum menjadi suami atau menjadi istri, semenjak belum menjadi bapak dan ibu, pasti kita sudah mempunyai visi untuk mempersiapkan diri menjadi guru bagi keluarga, bagi anak-anak. Dan bahkan mungkin sudah berapa buku kita hatamkan gitu ya sebelum berkeluarga dulu. Sekaranglah saatnya kita melaksanakan apa yang menjadi semangat itu dulu, apa yang menjadi visi, apa yang menjadi cita-cita besar. Seperti yang tadi diingatkan oleh Ismail, memang tidak benar untuk menyerahkan seluruh pendidikan anak kepada sekolah, kepada guru. Inilah barangkali cara Allah untuk mengingatkan kembali tentang fitrah. Fitrah anak-anak itu bukan dididik oleh orang lain, saya dididik oleh orang tuanya, oleh bapak dan ibunya. Karena kalau di dunia syair Arab itu ada ungkapan al-ummu madrasatun in a'datta sya'ban tayyibal a'raq.
ibu dan juga bapak sesungguhnya adalah madrasah. Madrasah, bila Anda mempersiapkan diri atau mempersiapkannya dengan yang terbaik, maka sesungguhnya Anda sedang mempersiapkan satu generasi yang akan hebat pada waktunya nanti. Jadi sekali lagi saya ingin menyegarkan bahwa tema menjadi guru untuk anak-anak di era pandemi maupun di era non-pandemi harusnya tidak dianggap sesuatu hal yang istimewa dalam artian yang aneh atau baru kerjakan sejak dari awal. Kalaupun sekarang ada COVID-19, maka itu adalah cara Allah untuk mengingatkan kita semuanya tentang tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Itu satu baik. Yang kedua tentu apa yang kemudian harus dilakukan? Sekarang sudah berjalan. Nanti mungkin narasumber kita pasti akan memberikan masukan yang sangat luar biasa. Tapi paling tidak begini, pendidikan yang paling baik dan itu yang sering kali kemudian tidak didapatkan di luar rumah adalah pendidikan tentang karakter dan keteladanan. Karakter dan keteladanan bila itu bisa dididikkan oleh orang tuanya, bapak dan ibunya, dan harusnya bisa, maka sesungguhnya kita sedang memberikan pendidikan yang paling mendasar, paling penting, paling menentukan untuk masa depan anak-anak. Karena pada hakikatnya anak-anak itu kalau kita melihat para orang yang hebat-hebat sekarang ini, umumnya mereka bukan terbentuk oleh sekolah. Mereka terbentuk oleh karakter hebat yang bisa jadi mereka dapatkan dari baca sendiri, dari eksperimen yang dilakukan gitu ya. Tapi karakter itulah yang sesungguhnya membawa anak-anak bisa bukan hanya selamat dari COVID-19, tapi bahkan bisa menjadi unggul, menjadi hebat pada era COVID-19 sekalipun. Nah, karakter terbaik untuk anak mestinya adalah keteladanan yang diberikan oleh kedua orang tua. Jadi, karenanya menjadi sangat dipentingkan para orang tua untuk kemudian bisa menjadi guru yang efektif untuk anak-anaknya. Jangan kita pikir yang jelimet-jelimet dulu tentang masalah matematika, kita nggak belajar, apalagi generasi saya. Generasi saya ini kan generasi zaman kolonial banget gitu. Nggak kena matematika itu saya belum kenal, waktu SD nggak kenal matematika. Nah sekarang pada era ini saya juga menjadi bagian daripada guru anak-anak di era COVID-19 karena pada era COVID-19 ini ada anak saya yang selesai di UI ya di arsitektur, tapi ada anak saya yang baru kelas 6 selesai kelas 6 dan kemudian baru sekarang masuk di SMP diterima di lab school di Kebayoran Baru. Ya tentu materinya ya nggak banyak sekali yang dari sisi detail materinya ya nggak nyambung, pasti nggak nyambung. Jadi tapi jangan pikirkan itu, karena untuk itu nanti akan ada solusi yang lain. Tapi yang menjadi masalah dipentingkan adalah bagaimana menghadirkan pendidikan karakter keteladanan atau karakter yang bisa diteladani atau teladan yang bisa menjadi karakter untuk anak-anak. Dan itu adanya adalah pada realita sehari-hari melalui interaksi yang dilakukan oleh kedua orang tua, ayah dan ibu terhadap anak-anaknya. Karunia Allah yang luar biasa di luar COVID-19, ya anak-anak kita juga akan ke sekolah, bertemu anak-anaknya, belum lagi nanti les, kursus, macam-macam. Tapi kalau sekarang ini kan ya mayoritas mutlak waktu anak-anak ya dengan kita, dengan orang tuanya. Disitulah anak-anak sesungguhnya sedang melakukan satu pendidikan konkret, yaitu pendidikan dengan keteladanan. Ketika pendidikan dengan karakter yang unggul yang mereka lihat sehari-hari dari kedua orang tuanya. Karenanya menjadi amat sangat dipentingkan orang tua untuk kemudian menghadirkan karakter terbaik yang bisa diteladani oleh anak-anaknya. Tidak bisa kita meminta anak-anak untuk sholat kalau kemudian orang tuanya mengabaikan sholat. Tidak bisa kita minta anak-anak untuk membaca kalau orang tuanya tidak pernah membaca. Tidak bisa kita minta anak-anak untuk mengaji kalau orang tuanya tidak mengaji. Tidak bisa kita mengajak anak-anak untuk disiplin kalau orang tuanya tidak disiplin. Jadi, nah karenanya ini sekali lagi juga sesungguhnya kesempatan yang Allah berikan pada kedua orang tua untuk mengingatkan dirinya untuk menjadi yang bisa diteladani, guru yang baik karakternya, keteladanannya, etikanya, ibadahnya, mengajinya, termasuk juga kecintaannya kepada anak. Ketika anak merasa betul kecintaan kedua orang tua dan itu terlihat sehari-hari, dirasakan sehari-hari, maka seperti yang tadi dikatakan oleh Ustaz Ismail akan menjadi sebuah koreksi atas mungkin beragam persepsi dan atau beragam hal yang ada dalam memorinya untuk kemudian bisa menghadirkan yang terbaik.
Yang berikutnya menurut saya juga menjadi amat sangat dipentingkan, bagian daripada karakter yang perlu dididikkan kepada anak-anak kita adalah karakter tentang selain mencintai, menyayangi, dan mencintai, menyayangi, saling mencintai dan menyayangi, menghadirkan keluarga yang betul-betul sakinah mawaddah warahmah. Orang tua mencintai anaknya, anak dididik dalam semangat cinta dan dalam semangat saling menghormati, akan menghadirkan keluarga yang betul-betul kokoh, sakinah mawaddah warahmah. Dan inilah yang menghadirkan, sekali lagi, solusi terhadap masalah COVID-19 sekalipun. Banyak hal yang sekarang sedang terjadi adalah orang tua yang kemudian tertular COVID-19 oleh siapa? Bukan oleh orang lain, oleh anak-anaknya. Ada paman saya kemarin wafat di Jogja karena tertular oleh anaknya. Ya, beliau juga tidak bermaksud untuk ditulari. Jadi beliau membantu anaknya sudah mengingatkan supaya jangan, tapi karena orang tua ya, membantu anaknya, kemudian pulang ketularan. Dan kemudian beliau kemarin wafat, 2 hari yang lalu wafat. Saya mengatakan bahwa keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang kasih dan sayangnya real dan konkret, orang tua mengasihi anaknya, ayah mengasihi anaknya, suami mengasihi istrinya, istri mengasihi suaminya, bapak dan ibu saling menyayangi, dan itu kemudian dilihat secara langsung oleh anak-anak. Dan kemudian terintegrasikan dalam kegiatan di dalam rumah, itu akan menghadirkan keluarga yang tentram, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau keluarga itu tentram, itulah salah satu pendidikan yang sangat dipentingkan supaya anak-anak pun juga yakin bahwa mereka akan bisa selamat dari COVID-19. Karena ketentraman, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Sina, adalah separuh daripada obat untuk mengatasi dampak-dampak daripada wabah. Jadi menjadi guru yang menghadirkan sakinah, mawaddah, warahmah, mencintai anak, mencintai keluarga, anak-anak diajari tentang cinta keluarganya, cinta ayahnya, cinta ibunya, cinta kakak dan adiknya, tidak menjadi egois. Itu adalah fungsi guru yang amat sangat penting untuk dihadirkan. Dan untuk menjadi guru yang mencintai, saya yakin semuanya pasti mau dan harus mampu, gitu ya. Karena ya apa artinya menjadi orang tua kalau tidak mencintai anak dan istrinya atau anak dan keluarganya? Apalah artinya menjadi guru kalau tidak menyayangi anak-anaknya. Jadi mendidik dengan cinta, dengan kasih sayang, menghadirkan kedekatan yang luar biasa, ketentraman yang luar biasa. Dan itu juga nanti kalau kita bicara tentang kesehatan akan menyehatkan warga di rumah. Kalau bicara tentang masalah intelektualisme, pendidikan, ini juga akan menghadirkan pilar-pilar untuk menjadi sukses di dalam dunia pendidikan sekalipun. Karena hanya anak-anak yang tumbuh kembang dalam kasih sayanglah yang kemudian nanti akan bisa merealisasikan apa yang menjadi harapan orang tua, dan harapan orang tua pasti adalah dalam rangka anaknya sukses. Dan tidak ada orang tua yang menghendaki anaknya gagal. Yang terakhir yang saya sampaikan adalah sosial. Bagaimana tadi anak-anak dengan cinta itu diajarkan untuk memikirkan yang lain, untuk peduli dengan yang lain. Yang lain itu dalam konteks yang terdekat tentu adalah keluarga. Mungkin kakak dan adiknya, mungkin juga ayah dan ibunya. Bukan mungkin, pasti ayah dan ibunya. Gitu ya. Nah, kalau kemudian mereka sudah terbiasa dengan kepedulian sosial ini, sangat dipentingkan untuk kemudian dibawa menjadi kepedulian sosial yang lebih luas, mencintai warganya, tetangganya, mungkin teman-temannya, mungkin guru-gurunya, mungkin masyarakat yang lebih luas, dengan beragam cara yang bisa dilakukan oleh anak-anak kita dengan bimbingan daripada kedua orang tua. Dan saya yakin itu sangat bisa. Sekarang sangat banyak yang bisa dilakukannya, bisa katakanlah dengan kepedulian dengan mendoakan, kepedulian dengan menyapa, kepedulian dengan menyemangati tetangga orang lain yang terkena isolasi mandiri misalnya. Itu juga bagian daripada kepedulian. Mungkin ada keluarga atau teman dari bapak dan ibunya yang sakit, anak kita ajak untuk mendoakan, kita ajak untuk menyapa, kita ajak untuk menyemangati. Apalagi bisa sampai seperti yang dilakukan oleh kader-kader PKS Jakarta Pusat dan lain-lainnya, untuk kemudian juga memberikan logistik, ya, apakah hari Jumat atau logistik kepada saudara-saudara kita yang lagi isoman, ya. Mungkin ya tidak harus anak yang langsung mengantarkan, tidak harus orang tua yang mengantar, tapi anak tahu bahwa orang tuanya peduli dengan tetangganya, orang tuanya peduli dengan masyarakat yang lain. Nah, kalau anak-anak kemudian dibiasakan dididik dengan semangat peduli semacam ini, saya yakin itu juga pada kita sedang menyiapkan anak-anak yang nanti mempunyai visi besar, mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk kemudian bisa mengembangkan ilmu, mengembangkan kajiannya,
mengembangkan pendidikannya menjadi sesuatu yang bisa disumbangsihkan untuk bangsa, negara dalam konteks yang lebih luas. Dia akan tumbuh menjadi pribadi yang peduli, pribadi yang pribadi yang tidak radikal, yang tidak teroris, pribadi yang justru dengan nilai keagamaan yang dibina oleh ayah dan ibunya, dibiasakan dalam rumah dengan kasih sayangnya, tumbuh kembang menjadi pribadi yang dididik oleh para guru di rumah menjadi anak-anak yang mempunyai kontribusi yang luar biasa bagi masa depan bangsa dan negara dan masa depan mereka sendiri, karena kalau bangsa dan negara kacau balau, ya masa depan mereka juga akan kacau balau karena mereka bagian daripada negara. Nah, sekali lagi itu semuanya akan semakin bisa dilakukan kalau kedua orang tua hadirkan diri sebagai teladan karakter yang bersama umat, sama bangsa, supaya tumbuh kembanglah mereka menjadi anak-anak alumni daripada sekolah di rumah yang dari sisi karakternya sangat diunggulkan, dari sisi visinya sangat kontributif, dan kemudian karenanya tidak akan ketinggalan dari sisi pelajaran di sekolah, karena hakikatnya pelajaran di sekolah itu adalah sesuatu yang bisa dan selalu bisa dipelajari. Dengan karakter yang disiapkan oleh kedua orang tua itu, maka insya Allah anak-anak kita akan tetap bisa mengikuti pelajaran dimanapun mereka berada, termasuk ketika mereka di rumah mengikuti pelajaran di sekolah dengan beragam sarana yang ada. Barakallahu fikum jami'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa wal hadi ila sawa'is sabil, wa nasrum minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.